Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transfer learning yang sebelumnya kita gunakan adalah object detection. Model object detection yang saya gunakan yaitu Faster RCNN dengan menggunakan backbone ResNet 50 FPN. Berikut adalah arsitektur dari Faster RCNN dengan backbone ResNet 50 FPN, di mana terlihat output dari ResNet 50 ini menghasilkan visual map yang selanjutnya akan diproses oleh arsitektur dari transfer CNN. ResNet sendiri memperkenalkan konsep shortcut connection. Dalam konsep fitur ini merupakan input dari layer sebelumnya juga dijadikan sebagai input terhadap output dari layer tersebut. Cara ini dilakukan sebagai solusi untuk meminimalisir hilangnya fitur-fitur penting pada saat proses konvolusi. Secara keseluruhan, ResNet 50 terdiri dari 5 stage proses konvolusi yang kemudian diakhiri dengan fully connected layer sebagai hasil dari layer prediksi. Kemudian kita akan masukkan Touch Vision dan Pillow, lalu kita load image yang akan kita gunakan. Lalu kita load modelnya dulu terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan model Faster RCNN ResNet 50 FPN dengan pretrainnya sama dengan true. Lalu kita load datanya. Ini datanya saya menggunakan user 10 di sini. Kemudian kita coba buka gambarnya. Kita tampilkan datanya. Nah, berikut adalah data image dari user 10. Kemudian kita mengubah datanya menjadi dalam bentuk tensor di sini. Kita coba tampilkan datanya dengan menggunakan image underscore tensor. Di sini terlihat nilai-nilai tensor dari image yang sudah kita ubah ini. Fungsi dari mengubah ini ke dalam bentuk tensor yaitu agar dapat dideteksi menggunakan RCNN. Selanjutnya kita akan melihat modelnya harus dievaluasi. Di sini terlihat bagaimana alur dari Faster RCNN. Yang pertama ada backbone-nya di sini. Kemudian model ini kita save ke dalam bentuk evaluation setelah dibentuk evaluation, sehingga baru kita bisa prediksi. Ini hanya terdapat 3 output, yaitu box, labels, dan score, di mana box ini menandakan bounding box-nya. Kemudian score ini menandakan nilai probability atau seberapa confident model mendeteksi keberadaan objek di box. Kemudian kita membutuhkan Matplotlib dan OpenCV dan juga NumPy. Kita definisikan show detection. Di sini menggunakan fungsi di mana inputnya menggunakan nilai tensor, box, label, score, dan juga men-set nilai score threshold untuk menampilkan objek mana yang akan kita ingin tampilkan. Lalu kita looping sebanyak jumlah bounding box. Di mana nilai, kemudian kita coba tampilkan show detection ini. Kita masukkan parameternya, kemudian kita membuat skor threshold-nya di sini adalah 0,9. Karena skor yang terbaca di sini
0,9, 0,8, 0,7 dan seterusnya. Yang saya masukkan sini 0,9. Kemudian tampil image dengan bounding box, tandanya ini sudah dideteksi. Kemudian kita masuk ke dalam proses transfer learning-nya. Di sini kita membutuhkan torch. Lalu kita meload datanya di sini. Saya di sini tetap menggunakan user 10. Kemudian data tersebut, data yang telah ditampilkan ini, kita akan coba plot. Sebelumnya kita menggunakan CV image read. Di sini data yang akan saya tampilkan yaitu data dengan label 0. Kita plot image-nya, maka muncul image 0 pada user 10. Kemudian kita membutuhkan fungsi transform. Transform ini terletak di library Torch Vision. Kita inisialisasi reindeer dan juga foldernya. Kita masukkan di mana tempat kita menggunakan datanya. Kemudian kita membuat data kosong image dataset, di mana image dataset ini untuk nilai train dan juga file yang diambil dari train directory yang sudah kita definisikan sebelumnya dan file directory juga. Kemudian kita coba untuk mengambil image dataset ini di indeks ke-0. Image dataset train pada indeks ke-0. Lalu kita coba tampilkan gambarnya. Karena ini sudah dalam bentuk pillow, maka tinggal kita ketik image saja lalu tampil gambar yang kita inginkan. Dimana ketika kita ketikkan labelnya juga sesuai sama dengan label yang kita harapkan sesuai dengan kategorinya. Sekarang kita akan melakukan transform dari yaitu size dan to tensor dan normalize. Lalu kita coba eksekusi data transformnya. Akan terlihat 3 proses yang sudah kita inisialisasikan, yaitu resize, to tensor, dan normalize. Kemudian kita buat image datasetnya juga, lalu kita definisikan transformnya. Sama halnya dengan file, kita buat juga nilai transformnya. Kita definisikan. Lalu kita coba untuk menampilkan image-nya. Nah, ketika kita menekan perintah image ini, maka muncul nilai-nilai tensor. Kemudian kita definisikan cut directory. Di sini saya menggunakan 3 directory, yaitu user 7, user 9, dan user 10. Masing-masing diberi dengan label 0, 1, dan 2, indeks 0, 1, dan 2. Lalu kita buat fungsi untuk show image-nya untuk mentranspose data-data tadi. Lalu kita tampilkan. Maka gambar yang berada di user 10 akan terbaca sebagai user 7. Serta ukurannya juga sudah berubah menjadi 224 kali 224. Lalu kita masuk ke model transfer learning. Di sini saya menggunakan SqueezeNet. Di mana pada SqueezeNet menggunakan 1x1 convolutional filter, convolutional, dan 3x3 convolutional filter. Lalu kita melihat model dari SqueezeNet ini terlihat pada bagian classifier-nya. Di sini data output-nya itu berjumlah 1000. Nah, kita akan menggantinya menjadi 3. Dengan data yang akan kita deteksi sesuai dengan yang tadi, ada 3 directory. Dengan cara kita mengubahnya pada data yang pertama di sini. Kemudian pada angka 1000 ini output-nya kita ubah menjadi angka 3. Kemudian kita lihat modelnya lagi.
Dan di sini kemudian di sini sudah berubah. Kemudian kita coba freeze-kan dia menggunakan in model menggunakan parameter. Di sini kita bikin parameternya menjadi false untuk yang feature, dan untuk classifier kita menggunakan true. Kemudian kita membutuhkan kelas entropy loss di sini. Sebagai loss function-nya, dan juga membutuhkan optimizer. Di sini saya menggunakan optimizer-nya Adam. Kemudian kita buat data loader-nya. Di sini data loader-nya, data loader train. Di sini saya melakukan 10 kali iterasi. Dan berikut adalah hasil dari iterasinya, di mana terlihat pada loss iterasinya dari 0,2 mulai menurun menjadi 0,0083, sedangkan nilai akurasinya berada pada angka 1 dan juga 0,9994. Terlihat bagus. Kemudian kita coba plot. Di sini terlihat plotnya hanya berada pada angka 1 dan angka 0,994. Kemudian naik lagi ke angka 1 dan turun lagi pada angka 0,994. Kita coba juga data loader untuk nilai file untuk mengoreksi validasinya. Kemudian kita coba tampilkan dia dengan menggunakan rumus akurasi sama dengan nilai validasi yang benar bagi dengan jumlah data setnya. Kemudian kita lihat akurasi itemnya. Di sini akurasi itemnya bernilai 1. Berarti proses dari deteksi objek ini berjalan dengan lancar. Terima kasih.